Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom ya, berapapun jemaat yang hadir pada tempat ini, kita mau datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tak mematahkan semangat kita untuk datang pada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan pada hari ini. Kita tundukkan kepala kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagi nama-Mu di tempat maha tinggi, Yesus. Syukur hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan yang tak pernah ada habisnya. Yesus, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah batu karang kami yang teguh. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah. Engkau Allah perkasa, mulialah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kami dapat jalani hidup kami. Kami mau pandang wajah-Mu dan kami mau berseru Bapa. Sebab kami tahu Tuhan, pertolongan kami datang dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, harapan dalam hidupku. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sebab Tuhanlah harapan kita semua. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan ku tak mampu sendiri. Kita mau nyalakan lebih lagi. Kuatku, amin Tuhan, yang menopangku,
Kaulah harapan. Dalam ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru. Amin Tuhan. Ku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Dalam, sekali lagi kita mau katakan, ku pandang wajahmu, dan wajahmu dan berseru. Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, kaulah harapan. Katakan sama-sama. Dalam hidupku, kaulah harapan kami Yesus. Kaulah harapan kami Yesus. Kami menyembah Engkau, kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami memuji Engkau, Kau Allah yang bertata, Kau Allah yang mulia, tiada yang seperti Engkau. Kaulah Tuhan kami yang teguh, Kaulah Tuhan kami yang kuat. Haleluya. Pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan Yesus. Kaulah keselamatan kami, Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memuji Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur selalu. Hanya bagi-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan, tanpa Tuhan di samping kami tak mampu jalan sendiri Bapa. Engkaulah kuat kami yang mampu menopang kami Tuhan. Tiada yang lain Bapa. Hanya padamu Tuhan kami berharap Tuhan. Hanya padamu kami berserah penuh Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkaulah batu karang kami yang teguh dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah Bapa yang kami percaya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kalau kami bisa hadir di tempat ini untuk beribadah kepadamu Tuhan. Suatu anugerah yang luar biasa Tuhan kami dapat beribadah kepadamu Bapa. Dimanapun kami berada, baik yang ada di gereja maupun yang sedang online di rumah sana, kami percaya Tuhan berkat kami sama yang kami terima dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Sebelum duduk, salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Jangan bersentuhan. Oke. Jika sudah, silakan duduk. Sekali lagi saya ingatkan untuk protokol kesehatannya, untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Mari kita bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Amin. Yes. Semuanya suaranya yes. Yes, kita nyanyikan pujian bersorak-sorai.
bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, galakkan maut, bangkit dan hidup. Hidup, yes. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 param, pam param pam 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 param. Kita naikkan pujian, bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang, kita mau bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Kita katakan satu-satunya, satu-satunya penebus, galakkan maut, bangkit dan hidup. Yes, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Amin. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Ya, musik puji nama Tuhan. Mari semuanya, bersama-sama katakan pam param pam 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 param, pam param pam 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 param, pam param pam 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 pam, pam param pam 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 pam, pam param pam 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 pam. Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Pengharapan, dia perlindungan, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 param, pam param pam 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 param. Muliaan bagi nama Tuhan. Saya undang semua tebangnya berdiri, kita nyatakan ajaib Kau Tuhan. Kita mengatakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah, yes, segenap jiwa dan pengharapan telah Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Amin. Hanya Kau yang layak ditujukan. Kita mau katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah. Kita mau katakan Yesus Kaulah Raja mulia, Yesuslah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah,
Amin Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja. Mari semuanya kita nyatakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Kita nyatakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa memerintah. Kita katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Biar musik puji nama Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Yes. Mana suara semuanya? Yes, agung perkasa kemenanganku. Yes. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganmu, layak berkuasa memerintah, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Yes. Silakan duduk. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Untuk amplopnya berwarna kuning dan biru. Jadi langsung dimasukkan bersama-sama ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Kemuliaan tinggi Tuhan bagi nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber berkat dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami mau bawa persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati Tuhan, persembahan itu memperluas kerjaan bertempat ini Tuhan. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelah kanan saya dulu, baru sebelah kiri saya. Satu persatu ya Bapak Ibu, tetap menjaga jarak. Di surga tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua di tempat ini.
Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mengucapkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, sebab kami percaya Tuhan sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami, yang tak pernah ada habisnya Bapa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan lebih sungguh lagi. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kita nyatakan, ku percaya, janji-Mu ajaib. Yes, betul Tuhan, dalam kehidupanku. Ku berserah dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya, dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah
Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Inilah satu pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya, kami berserah hanya kepada nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami percayai. Kami percaya Engkau adalah Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami harus melewati masa-masa yang sukar saat ini, Engkau Tuhan Yesus yang setia, yang tetap menyertai kami. Karena itu layaklah Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh memilih yang terbaik untuk kami datang beribadah kepada Tuhan, membawa puji-pujian kami, pengagungan dan penyembahan kami bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap hati kami yang sebentar akan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biar kami boleh mengerti, memahami dan melakukan kehendak firman-Mu. Karena itu mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah perkataan yang datang dari Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati, katakan bersama dengan saya, amin. Yuk kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Saudara. Puji Tuhan, saya percaya kasih karunia Allah berlimpah-limpah dalam hidup kita. Amin. Katakan shalom. Wah, lemes amat. Shalom. Ah, ini baru luar biasa. Yuk, mari buka Alkitab kita bersama-sama dalam kitab Daniel pasal yang ke-10. Kita akan baca dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi, Daniel 10 ayat 12 sampai 14. Di depan sudah ada. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Sekali lagi saudaraku, Daniel pasal 10 ayat 12 sampai 14. Kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Haleluya. Saudaraku, kisah ini menceritakan bagaimana ketika Daniel dalam pergumulannya, di dalam doanya mengenai tentang hari depan bangsa Israel, tentang bagaimana yang akan terjadi terhadap bangsanya, bangsa Israel. Dan di dalam pergumulannya itu Daniel berdoa dan berpuasa. Dia tidak memakan makanan-makanan yang sedap. Dia tidak makan daging. Dia tidak minum anggur. Ya, selama 3 minggu penuh, selama 21 hari, pada hari yang ke-24 pada bulan yang pertama tahun itu. Ya, Daniel kemudian mendapatkan sebuah penglihatan. Seorang malaikat Tuhan, malaikat Gabriel, datang kepadanya dan menyatakan pesan, jawaban yang datang dari Tuhan. Malaikat itu memberitahukan bahwa sesungguhnya sejak awal hari pertama dia berdoa, saudaraku, Allah sudah memberikan jawaban kepada Daniel dengan mengutus Gabriel kepadanya. Tetapi saudaraku, ternyata ada pemimpin dari kerajaan Persia. Ya, ini bukan pemimpin kerajaan Persia lalu saudara berpikir
mungkin Raja Darius atau Koresi gitu ya. Bukan saudaraku ya. Ini dalam dunia alam roh yang menghalangi malaikat itu, sehingga akhirnya menghambat pemberitaan tentang jawaban doa, jawaban pergumulan yang dibawanya untuk kepada Daniel. Namun saudaraku, pada akhir kisah ini saudaraku diceritakan bahwa Daniel menerima kemenangan dalam doanya. Daniel menerima jawaban seperti apa yang menjadi pergumulannya, seperti apa yang menjadi harapannya bagi bangsanya, diterima oleh Daniel dalam pergumulannya. Saudara, saya mau berkata bahwa hari-hari ini ya, ini juga menjadi sebuah pergumulan kita bersama di tengah-tengah bangsa kita yang mengalami pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin tidak terkendali. Ini boleh menjadi sebuah doa kita bersama, pergumulan kita bersama. Bahkan dampaknya membawa begitu banyak kesukaran, begitu banyak kesulitan di dalam kehidupan banyak orang. Ini boleh menjadi satu bagian pergumulan di dalam kehidupan kita bersama-sama berdoa bagi bangsa kita, bagi Indonesia. Dan kita percaya saudaraku bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Yang mengerti boleh bilang amin. Kita percaya setiap doa yang kita minta, yang kita doakan, Allah mendengar dan Allah menjawabnya. Oleh karena itu saudaraku, hari ini kita mau belajar bagaimana di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah doa yang kita naikkan di hadapan Allah, supaya kita meraih kemenangan dalam doa. Ya, tema kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kemenangan dalam doa. Biar pergumulan ini, doa ini boleh kita naikkan bersama-sama di hadapan Tuhan, dan kita percaya kita akan meraih kemenangan dalam doa kita. Yang pertama saudaraku, yuk coba kita mau lihat pada ayat yang ke-12. Sekali lagi saudaraku, Daniel 10 ayat 12, demikian firman Tuhan, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan apa saudara? Untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Saudaraku, yang pertama yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana saudara dan saya bisa memperoleh kemenangan dalam doa kita. Ya, bagaimana dalam pergumulan, di dalam kesukaran, di dalam kerinduan hati kita, kita memperoleh kemenangan dalam doa. Yang pertama saudaraku, berdoalah dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Sekali lagi saudaraku, berdoa dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudaraku, dalam pergumulan Daniel datang menghampiri Tuhan dan dia merendahkan diri di hadapan Allah. Alkitab mencatat saudaraku, Daniel tidak berurap rambutnya, dia tidak meminyaki kepalanya. Bahkan dia berpuasa, dia berpantang makan daging dan minum anggur. Dia tidak menyentuh makan makanan yang sedap, menunjukkan sebuah kesungguhan hati, dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, saudaraku, dengar baik-baik, ini yang menjadi kunci buat kita untuk meraih kemenangan dalam doa kita. Ketika kita berdoa dengan kerendahan hati, satu sikap yang kita tunjukkan dengan kesungguhan dalam doa dan puasa di hadapan Allah. Merendahkan diri, mencari kehendak Tuhan. Saudara, saya melihat di sini saudaraku, Daniel dalam doa dan puasanya, dia bukan hanya saudaraku dalam puasa menunjukkan bahwa dia merendahkan diri, tapi saya melihat saudaraku, dia juga menunjukkan ingin belajar, ingin mengerti, ingin memahami
apa yang menjadi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan bagi bangsanya Israel. Saudara, jadi saya melihat di sini saudaraku, ketika saudara dan saya berbicara merendahkan diri di hadapan Allah, itu bukan hanya mengenai tentang sikap hati kita, bukan hanya tentang apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Kesungguhan hati kita ditunjukkan dengan doa dan berpuasa. Lebih daripada itu saudaraku, orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia mau belajar saudaraku untuk mengikuti, mengerti, memahami apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi hidupnya. Yang mengerti boleh bilang amin. Dulu saudaraku, saya nyimpen handphone di lemari saya. Beberapa waktu lalu saya ngeliat saudaraku, lalu saya buka. Handphonenya masih cukup baik kondisinya, karena waktu sebelum saya menyimpannya, saya sempat mengisi baterainya dan baterainya saya copot saudaraku ya. Jadi kondisinya masih baik dan waktu saya nyalakan masih nyala saudaraku. Lalu saya pasangin SIM cardnya saudara. Saya pasang SIM cardnya, tapi aneh saudaraku, nggak connect, nggak bisa berfungsi saudaraku. Ketika saya memperhatikan di kardusnya, di kotaknya saudaraku, ternyata itu handphone CDMA saudaraku. Ya, jadi handphone jadul, handphone CDMA. Kartu kita kan sekarang kartu GSM gitu kan. Hampir udah nggak ada kayaknya yang CDMA gitu ya. Jadi karena frekuensinya lain, ya nggak connecting, ya, dia nggak bisa connect, dia nggak bisa tersambung. Saya mau berkata dengar baik-baik saudaraku. Waktu saudara berdoa di hadapan Allah, waktu saudara mau meraih, memperoleh kemenangan doa kita, saudara harus terconnecting dengan Allah di dalam doa itu. Bagaimana caranya? Merendahkan diri. Ini berbicara saudaraku, waktu saudara mau cari kehendak Tuhan, keinginan hati Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan untuk kita. Saudara bisa terconnecting, terhubung dengan baik dengan Allah. Saudara bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah bagi hidup kita. Sehingga kita boleh meraih kemenangan dalam doa kita. Yang mengerti boleh bilang amin. Ini hal yang pertama saudaraku, yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saudara dan saya bisa menjadi pribadi yang meraih kemenangan dalam doa kita. Ketika kita berdoa dengan merendahkan diri. Ini bukan saja menunjukkan satu sikap perbuatan yang sungguh-sungguh. Kita berdoa, kita berpuasa dengan sungguh-sungguh. Tapi juga sikap hati kita yang mau belajar untuk mengikuti, memahami, mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan bagi kita. Yang kedua saudaraku, yuk coba kita lihat ayat yang ke-13 dalam kitab Daniel pasal 10. Daniel 10 ayat 13, firman Tuhan bilang begini saudaraku. Pemimpin kerajaan Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Saudaraku, kisah ini menceritakan ketika Daniel pada hari pertama dia berdoa, Allah sudah dengar doanya dan Allah menjawab dengan mengutus malaikat Gabriel untuk menyatakan kehendak Allah bagi Daniel. Tapi rupanya saudaraku, di tengah-tengah perjalanan Gabriel dihadang dengan pemimpin penguasa kerajaan Persia. Berapa hari? 21 hari. Saudaraku, saya mau berkata ini hal yang kedua saudaraku. Ini peperangan yang gak kelihatan dengan mata saudaraku. Ya, ini satu peperangan yang tidak secara lahiriah, tapi ini peperangan secara dunia roh. Oleh karena itu dengar baik-baik saudaraku. Saya mau katakan bahwa
di tengah-tengah kekacauan dunia hari ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini, kita harus mengerti dan pahami ada kuasa kegelapan yang berperan di dalamnya. Karena itu saudaraku, kita nggak bisa hanya berperang secara physically. Kita nggak hanya bisa berperang secara lahiriah. Ini harus dilakukan juga dalam peperangan secara rohani. Yang kedua yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan saudaraku, bagaimana kita bisa meraih kemenangan dalam doa kita. Ketika kita berdoa dalam peperangan rohani, ya. Berdoa dalam peperangan rohani, sebab lawan kita bukan secara darah dan daging, lawan kita bukan secara fisik lahiriah, tetapi lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara, roh-roh yang tidak terlihat, dan merekalah yang mengacau dunia ini, yang menjadi pribadi-pribadi yang coba untuk menghancurkan, menggagalkan rencana Tuhan di atas muka bumi ini. Saudara, saya melihat saudaraku, karena pertentangan ini Daniel harus menunggu waktu sampai 3 minggu, ya, untuk menerima jawaban, untuk menerima pernyataan dari Allah. Kita dapat melihat saudaraku bahwa ternyata iblis senantiasa berusaha untuk menghalangi doa-doa kita. Iblis selalu berusaha untuk mengacaukan rencana Allah. Iblis tidak senang kita menerima jawaban doa. Iblis tidak senang untuk menerima kita diberkati oleh Tuhan. Ya, saudaraku, oleh sebab itu dengan segala upaya iblis berusaha, saudaraku, untuk supaya kita gagal dalam rencana Allah. Bahkan iblis mau supaya kita menjadi pribadi yang berpikir bahwa Allah tidak menjawab doa kita. Allah mengabaikan kita, sehingga akhirnya kita tinggal dalam keputusasaan dan kehancuran. Karena itu saudaraku, dengar baik-baik hari ini. Yang saudara dan saya harus lakukan di dalam peperangan rohani ini, berdoalah dalam peperangan rohani. Bukan hanya kita secara lahiriah lakukan hal-hal yang secara lahiriah kita perbuat. Itu ya, itu harus kita perbuat juga. Tapi saya mau berkata saudaraku, yang tidak kalah penting, kita tahu di balik semuanya ini saudaraku, ada roh kegelapan yang coba hendak menghancurkan dunia ini, yang hendak menghancurkan bangsa kita, yang hendak menghancurkan umat Tuhan, yang membuat banyak orang jatuh kepada keputusasaan dan kehancuran hidupnya. Oleh karena itu saudaraku, ini tugas kita untuk kita berperang secara rohani. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, untuk memperoleh kemenangan dalam doa kita, kita harus mengadakan doa dalam peperangan rohani. Kita tidak bisa melawan mereka secara peperangan lahiriah, ya. Kita harus menyerahkan kepada Tuhan dalam doa. Dan kita percaya saudaraku, waktu kita berdoa kepada Allah, maka saudaraku, ada malaikat-malaikat Allah yang akan berperang buat kita dan mengalahkan, menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan itu. Ketika Daniel berdoa, sementara malaikat Gabriel dihadang oleh raja-raja orang Persia ini saudaraku, maka dikatakan datanglah malaikat Mikael, salah seorang pemimpin dari para malaikat yang berperang menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan itu, sehingga Gabriel bisa datang kepada Daniel membawa jawaban doa. Saya mau berkata saudaraku, inilah yang saudara dan saya harus lakukan. Jangan pernah menyerah. Justru bagian kita orang-orang percaya harus berdoa dalam peperangan sampai kita meraih kemenangan jawaban doa itu. Yang mengerti boleh bilang amin. Dan yang terakhir saudaraku, yuk coba kita kembali lihat pada ayat yang kedua dan ketiga. Daniel 10 ayat kedua dan ketiga, firman Tuhan bilang, pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Saudaraku, pernyataan Daniel ini menunjukkan
ada sebuah jangka waktu yang dinantikan 3 minggu penuh. Hal ini menunjukkan Daniel berdoa dengan tekun. Daniel berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa tidak pernah dengan putus-putus. Amin, saudaraku. Ini yang ketiga yang saudara dan saya harus lakukan. Bagaimana kita bisa meraih kemenangan dalam doa kita. Bukan saja saudaraku, kita berdoa dengan merendahkan diri kita. Mencari kehendak Tuhan, rencana Tuhan bagi kita. Ya. Namun kita juga berdoa dalam peperangan rohani. Lawan kita bukan dengan darah dan daging. Tidak bisa kita mengadakan peperangan hanya secara lahiriah. Harus dalam dunia alam roh. Biar Allah mengadakan perlawanan melalui malaikat-malaikatnya. Bahkan kita juga mau berdoa dengan tekun. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah putus asa untuk berdoa. Jangan pernah bosan, jangan pernah jemu untuk berdoa. Tetaplah berdoa dan teruslah berdoa. Kalau hari itu Daniel berdoa sampai 3 minggu penuh baru dijawab. Hari ini mungkin Tuhan izinkan kita harus berdoa 3 bulan penuh, 3 tahun penuh, atau 30 tahun penuh. Saya mau berkata, tetaplah berdoa. Yang mengerti boleh bilang amin. Jangan pernah bosan untuk berdoa. Daniel, saudaraku, tidak tahu bahwa sebenarnya pada hari pertama ketika dia berdoa, Allah sudah menjawab, Allah sudah mendengar doanya. Namun malaikat yang membawa jawaban doa itu dihadang oleh roh-roh penguasa Persia. Sampai malaikat Mikael menolongnya. Ketekunan Daniel dalam berdoa inilah yang menjadi kunci Daniel untuk meraih kemenangan dalam doa. Saya percaya saudaraku, ketika kita mau tekun dalam doa, terus berdoa, saya percaya kita juga pasti akan meraih kemenangan dalam doa-doa kita. Amin. Saudara, dalam Lukas pasal 18, Tuhan Yesus menyatakan satu pengajaran kepada murid-muridnya. Supaya mereka jangan jemu-jemunya berdoa. Digambarkan satu perumpamaan tentang seorang hakim yang lalim. Seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan. Seorang janda yang meminta dibela haknya. Berulang-ulang kali diabaikan. Namun karena janda ini tidak pernah berhenti. Terus menerus datang kepada hakim yang lalim ini. Sampai akhirnya hakim yang lalim ini pun mau menolongnya. Tuhan Yesus sampai menyatakan sebuah pernyataan. Adakah Allah mengulur-ngulur waktu untuk menyelamatkan, untuk menolong engkau? Saya mau berkata saudaraku, jawabannya tidak. Allah bersedia untuk menolong kita. Allah bersedia untuk menyelamatkan kita. Allah tidak pernah menunda-nunda. Allah tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Yang kita lakukan adalah tekunlah dalam berdoa. Amin. Kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Karena itu belajarlah untuk tetap berdoa dan terus berdoa sampai mujizat menjadi nyata. Oleh karena hari ini saudaraku, mulai kebenaran firman Tuhan ini, biar saudara dan saya boleh menjadi pribadi seperti Daniel. Di tengah-tengah pergumulan, apalagi di tengah-tengah pergumulan kita bagi bangsa kita, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita terus mau berdoa. Kita percaya doa-doa kita pasti akan dijawab Tuhan. Dan kita akan meraih kemenangan dalam doa kita. Bagaimana caranya? Yang pertama firman Tuhan ajarkan kepada kita saudaraku. Berdoalah dengan merendahkan diri. Ini berbicara menunjukkan kesungguhan hati kita. Berdoa dan berpuasa. Kesungguhan dari hati kita. Sikap kita. Menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Bahkan merendahkan diri ini juga berbicara. Kita mencari rencana dan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau bagi kita. Yang kedua saudaraku, berdoalah dalam peperangan rohani.
Jangan jadi orang-orang yang kalah. Jangan jadi orang-orang yang cengeng. Jangan jadi orang yang putus asa. Kita tahu dalam semuanya ini ada dalang di belakang yang berperan, yaitu kuasa kegelapan yang hendak merintangi, yang hendak menutup jawaban doa Allah bagi kita. Sehingga yang harus kita lakukan adalah doa dalam peperangan. Dan yang ketiga, saudaraku, berdoalah dengan tekun. Jangan pernah bosan untuk berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Hari ini, saudaraku, saya rindu mengajak jemaat untuk kita boleh bersama-sama. Kita mau berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita mau bersama-sama bergumul. Bahkan kita mau berpuasa untuk Indonesia. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masa sukar ini, biar Tuhan melawat Indonesia, menolong kita. Kita nyatakan pujian. Kami umat-Mu rendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa dan pulihkan kembali negeri kami.
anugerah kemurahan-Mu, rawatanmu menolong Indonesia, kasih-Mu membebaskan kami. Haleluya, haleluya. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kau mengasihkan kami, Tuhan Kau selamatkan kami. Haleluya, Tuhan. Kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap doa yang kami naikkan di hadapan-Mu, Engkau mendengar, bahkan Engkau menjawab doa kami. Dan itu hari ini kami mau belajar dari kisah ini Tuhan, seperti apa yang dialami oleh Daniel ketika dia sungguh-sungguh berdoa, bergumul untuk bangsanya. Demikian juga kami hari ini Tuhan. Kami berdoa, kami bergumul buat bangsa kami, buat Indonesia Tuhan. Hari ini kami percaya, kami pasti akan meraih kemenangan dalam doa kami. Kami percaya Tuhan, kami umat-Mu merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan, mencari kehendak-Mu. Apa yang Engkau mau Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau lakukan, terjadilah dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mencari wajah-Mu, kami mencari perkenanan-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan untuk kami. Bahkan kami tahu Tuhan, ada kuasa kegelapan yang hendak menghancurkan bangsa kami. Kami tahu Tuhan, ada kuasa iblis yang coba hendak menyusahkan kehidupan kami, yang membuat banyak orang tinggal dalam keputusasaan, yang membuat banyak orang hilang pengharapan. Oleh karena itu hari ini kami mau berdoa. Kami mau berdoa bersatu hati. Kami mau hancurkan, kami mau patahkan kuasa-kuasa iblis dalam nama Yesus. Kami mau hancurkan, kami mau patahkan pandemi COVID-19 yang menaungi dunia ini, yang menguasai bangsa kami, dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Tuhan turun atas bangsa kami, kuasa-Mu yang memberkati Indonesia. Bahkan ajar kami Tuhan untuk terus bertekun menantikan jawaban doa kami. Kami percaya Allah tidak pernah mengulur-ngulur waktu, Allah tidak pernah menunda-nunda. Kami percaya waktu Tuhanlah waktu yang terbaik. Ajar kami untuk tetap percaya, untuk tetap berdoa dan menaruh pengharapan kami hanya kepada nama Yesus. Mari Kau berkati umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Mari berikan kami hati yang tetap mengasihi Tuhan. Kami tahu setiap doa kami Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab, sampai kami meraih kemenangan dalam doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya diberkati Tuhan. Katakan bersama dengan saya, amin. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari silakan duduk saudaraku. Oke, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan-Nya. Tuhan Yesus memberkati dalam segala aspek kehidupan Bapak Gembala. Amin. Sebentar lagi tanggal 21 September adalah ulang tahun gereja kita yang ke-29. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Ya, 29 tahun kita sudah ada.
Maksudnya GBI Katariso sudah ada gitu ya. Jadi kita akan merayakannya di tanggal 27 September. Ibadahnya seperti apa? Seperti sekarang ini. Tetap menjaga jarak karena COVID-19 sedang merajalela. Nah, untuk HUT-nya juga tidak ada bagi-bagi hadiah. Tidak ada tuh nanti dapat kompor, dapat kipas, enggak. Kali ini kita akan dapat sertifikat rumah Revi katanya. Oh enggak. Kita akan bagi-bagi masker. Jadi buat Bapak Ibu nanti kita akan ada souvenir berupa masker. Dan buat Bapak Ibu yang mungkin sedang ibadah online juga akan dapat dan diantar ke rumah. Beserta juga untuk jemaat-jemaat yang terhilang. Yang mungkin sudah pernah ke gereja kita cuman dia sudah gak kelihatan lagi. Jadi gak kelihatan lagi ya. Maksudnya sudah tidak bergereja lagi, kita akan berikan juga. Itu sebagai tanda bahwa kita bisa menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kita. Nah gitu aja Bapak Ibu. Dan juga nanti dalam acara ini juga kita butuh dukungan doa juga. Serta yang paling penting adalah dukungan dana. Makanya jadi itu bagi Bapak Ibu yang mempunyai hati terbeban untuk, bukan terbeban ya, mempunyai hati yang sukacita untuk memberikan yang terbaik buat kita untuk mendukung acara ini, maka bisa berkoordinasi dengan bagian sekretariat atau transfer ke bendahara gereja kita di GBI Katariso dengan tulisan deskripsinya adalah HUT GBI Katariso atau HUT aja juga nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya membedakan mana persembahan, mana perpuluhan, mana untuk HUT gereja kita. Gitu Bapak Ibu, semoga acara kita nanti tanggal 27 September bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan untuk wartanya. Oke, selamat ulang tahun untuk Bapak Sukamto, Cisolaina dan Ibu Swiing. Tuhan Yesus memberkati, panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Amin. Amin. Saya persilakan kepada Bapak Gembala. Informasi saudaraku, ada berita duka cita telah kembali ke rumah Bapak di sorga, Bapak Hong Seng, mertua dari Bapak Jerry, papa dari Ibu Hana, Blok F5 nomor 1 kemarin ya di siang hari, dan saat ini jenazah ada di rumah duka Buntek Bio ya. Gereja akan melayani namun tidak mengkoordinasi untuk keberangkatan. Jika ada yang ingin berangkat silahkan secara pribadi saja ya. Baik, itu saja, kita akan akhiri ibadah kita akan berdiri bersama-sama, kita akan bersatu hati dalam doa. Di akhir acara ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Engkau yang sudah menuntun dan memberkati kami. Bahkan kami boleh memuji menyembah nama Tuhan dan belajar akan firman-Mu. Kami percaya jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati semua para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil pelayan pekerjaan Tuhan pada hari ini tidak terkecuali. Apapun yang kami perbuat untuk Tuhan, Tuhan sumber kehidupan, memberkati pelayanan kami. Kami berdoa juga dengan penuh sukacita buat saudara-saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usia. Buat Bapak Sukamto, buat Ibu Sulaina, buat Ibu Swiing. Mari Tuhan, Engkau Allah sumber kehidupan kami, memberkati hidup mereka.
menjawab segala kerinduan hati mereka. Bahkan Allah yang memberikan kesehatan, keadaan yang baik bagi hidup mereka. Kami berdoa Tuhan, mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan dan hidup semakin berkenan mengasihi Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus buat keluarga besar almarhum Bapak Hong Seng yang Tuhan sudah panggil kembali. Kami berdoa biarlah kasih karunia Allah yang menyertai keluarga besar ini. Berikan kekuatan, penghiburan buat anak-anak, menantu, bangsa, cucu-cucu. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, kami berdoa buat gereja kami. Kami bersyukur buat tuntunan pimpinan-Mu Tuhan. Sampai 29 tahun Tuhan yang berkarya dalam pekerjaan-Mu di Taman Polres Gaga ini. Kami percaya Tuhan memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Sebab gereja ini adalah milik kepunyaan-Mu. Ini adalah pekerjaan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan terus berkarya sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Mempersiapkan umat-Mu menjadi umat yang dewasa, yang hidup berpadanan dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sekali lagi berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami memberkati tanah air kami. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Rahmat-Mu Tuhan turun atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau berkati. Biar Tuhan Indonesia tetap survive di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Khususnya di bidang perekonomian. Tetap surplus, tidak mengalami resesi karena pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati tim medis yang bekerja untuk penanganan COVID. Tuhan tolong semua tim gugus tugas maupun semua pihak-pihak yang berkaitan. Tuhan urapi dan menolong dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ya pribadi umat-Mu Tuhan dalam usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, studi pendidikan dan pelayanan kami. Tangan Allah ada di atasnya. Apa yang kami perbuat, yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan, Tuhan melimpahkan berkat, menjadikan berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan menutup bungkus kami, menjauhkan kami terinfeksi dari virus COVID-19 ini. Kami percaya Allah yang menjadi perlindungan kami, Allah yang menjadi kekuatan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.